Pada masa yang sangat berbeda, ketika dunia masih dipenuhi oleh legenda dan mitos, ada seorang nelayan miskin bernama Joko. Ia berasal dari sebuah desa nelayan yang terletak di pesisir Surabaya. Joko adalah seorang pemuda yang tekun, meskipun hidup dalam kemiskinan yang berat, namun ia tak pernah menyerah untuk mencari nafkah dengan cara yang halal. Setiap hari, ia pergi ke laut dengan perahu kecil yang sudah usang, berjuang mencari ikan untuk menghidupi keluarganya. Hidup Joko sangat sederhana. Rumahnya hanya sebuah gubuk kecil di pinggir pantai, yang hampir setiap hari diterpa angin laut yang kencang. Istrinya, Sari, adalah wanita yang penuh kasih sayang dan sabar. Meskipun hidup mereka tidak berkecukupan, mereka saling mendukung dan selalu berdoa agar keadaan mereka bisa membaik. Namun, nasib Joko semakin sulit saat cuaca buruk datang berturut-turut. Laut yang biasanya ramah, kini berubah menjadi ganas. Hari demi hari, ia pulang dengan tangan kosong, sementara keluarga di rumah menanti dengan cemas. Ia bahkan mulai menjual barang-barang berharga miliknya untuk membeli perlengkapan memancing, namun hasilnya tetap saja nihil. Pada suatu pagi yang kelabu, setelah beberapa hari tidak berhasil menangkap ikan, Joko kembali merasakan putus asa. Ia memutuskan untuk melaut lagi, meski perahu dan jala miliknya sudah hampir rusak. Saat itu, ia tak tahu bahwa hari itu akan menjadi titik balik dalam hidupnya, sebuah pertemuan yang akan mengubah nasibnya selamanya. Pagi itu, angin bertiup kencang, dan langit tampak mendung. Namun, Joko tetap bertekad untuk pergi ke laut. Ia menundukkan kepala, menggenggam kemudi perahu dengan tangan yang kotor dan kasar. Sebuah suara lembut terdengar di telinganya, seolah datang dari dalam hatinya sendiri. Joko, jika kau berani dan percaya, datanglah ke tempat yang lebih dalam. Laut ini menyembunyikan kekuatan yang tak terlihat oleh banyak orang. Joko terkejut dan menoleh, mencari sumber suara tersebut, namun tak ada siapapun di sekitarnya. Ia berpikir bahwa suara itu hanyalah halusinasi atau angin yang berbisik. Namun, rasa penasaran mulai tumbuh dalam hatinya. Apa yang dimaksud suara itu? Pikirnya. Apakah ada kekuatan yang lebih besar yang bisa membantuku? Dengan perasaan bingung, namun juga terdorong oleh rasa ingin tahu, Joko mengikuti perintah yang diberikan oleh suara itu. Ia mengayuh perahu menuju tengah laut, jauh lebih dalam daripada biasanya, tanpa mengetahui apa yang menantinya di sana. Tiba-tiba, setelah beberapa jam berlayar, cuaca mulai berubah. Angin yang tadinya kencang kini menjadi lebih tenang, dan langit yang mendung mulai cerah. Di hadapannya, Joko melihat sebuah pulau kecil yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Pulau itu tampak sangat misterius, dengan pepohonan yang lebat dan pantai yang berkilau di bawah sinar matahari yang mulai muncul. Joko merasa ada yang aneh dengan tempat itu. Namun, rasa ingin tahu mengalahkan ketakutannya. Ia mendekatkan perahunya ke pantai, dan begitu kakinya menginjak pasir, ia merasakan getaran aneh yang menyelimuti tubuhnya. Di tengah pulau, ada sebuah gua besar yang dipenuhi dengan batu-batu besar yang berkilau. Dari dalam gua itu, terdengar suara yang lebih jelas dan lebih dalam. Joko merasa seperti dipanggil untuk masuk. Tanpa ragu, ia melangkah maju dan memasuki gua yang gelap. Di dalamnya, cahaya hijau yang lembut mulai memancar dari dinding gua, seolah ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Saat Joko melangkah lebih jauh, ia tiba di sebuah ruangan besar. Di tengah ruangan itu, tampak sebuah sosok perempuan yang sangat anggun dan mempesona. Ia mengenakan kain hijau yang berkilau, dengan rambut panjang yang mengalir indah seperti ombak laut. Wajahnya sangat cantik, namun ada aura kekuatan yang luar biasa yang terpancar dari sosoknya.
Joko merasa sangat kecil di hadapan wanita itu, dan tiba-tiba rasa takut yang besar muncul dalam dirinya. Wanita itu tersenyum, senyum yang penuh kedamaian namun juga mengandung kekuatan yang tak terlukiskan. "Selamat datang, Joko," kata wanita itu dengan suara yang lembut namun tegas. "Aku tahu kamu datang ke sini dengan harapan besar." Joko terkejut. "Siapa Anda?" tanyanya, suara tenggelam oleh keheranan dan rasa takut yang menyelimuti dirinya. Wanita itu tersenyum lebih lebar, dan dalam sekejap, ia berubah menjadi sosok yang lebih besar dan lebih megah, seakan ia adalah Dewi Laut yang tak bisa ditandingi. "Aku adalah Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan, yang menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia laut. Aku tahu kesulitan yang kamu alami, dan aku ingin menolongmu." Joko terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Ia merasa seperti berada dalam mimpi, namun seiring dengan semakin jelasnya sosok Nyi Roro Kidul, ia mulai merasakan keajaiban yang tak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Anda ingin menolong saya?" tanyanya dengan suara gemetar. "Ya," jawab Nyi Roro Kidul, "aku melihat usaha dan ketekunanmu, meskipun hidupmu penuh kesulitan. Aku ingin memberikan sesuatu yang tak hanya mengubah nasibmu, tetapi juga membantu orang lain yang membutuhkan." Joko terdiam, masih mencoba memahami apa yang sedang terjadi. "Apa yang harus saya lakukan, Nyi Roro Kidul?" Nyi Roro Kidul memandangnya dengan penuh kasih sayang, lalu berkata, Joko, aku akan memberimu kekayaan yang melimpah, tetapi ingatlah, itu bukan hanya untuk dirimu. Kamu harus membantu mereka yang membutuhkan, seperti yang kamu lakukan selama ini. Dengan itu, kamu akan melihat berkat-berkat yang datang kepadamu." Joko merasa sangat terharu dan bingung. Namun, ia tahu bahwa kesempatan ini adalah sesuatu yang langka. "Saya berjanji akan membantu sesama, Nyi Roro Kidul. Saya akan melakukan apa yang Anda katakan." Dengan senyum yang penuh arti, Nyi Roro Kidul mengangkat tangannya. Tiba-tiba, sebuah harta karun yang sangat besar muncul di hadapan Joko. Emas, perak, dan permata yang berkilauan memenuhi ruangan gua. Joko hanya bisa terpana melihatnya. Namun, harta itu bukan hanya berupa benda-benda berharga, tetapi juga harapan dan jalan baru yang akan mengubah hidupnya selamanya. "Ambillah," kata Nyi Roro Kidul, ini adalah anugerah dari Laut Selatan, tetapi ingatlah pesan yang aku berikan. Gunakan harta ini untuk tujuan baik." Joko menundukkan kepala, merasa sangat bersyukur dan tak percaya dengan keajaiban yang baru saja terjadi. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan sama lagi setelah hari ini. Namun, di dalam hatinya, ia juga menyadari bahwa ada tanggung jawab besar yang harus ia emban. Joko memandang harta yang berkilau di hadapannya dengan rasa tak percaya. Emas, permata, dan perhiasan yang tak terhitung jumlahnya berserakan di lantai gua. Meski begitu, ada satu hal yang lebih berharga daripada harta tersebut yang tersirat dalam kata-kata Nyi Roro Kidul, tanggung jawab untuk membantu orang lain. Joko tahu bahwa ini bukan sekadar pemberian semata, tetapi sebuah ujian besar dalam hidupnya. Setelah beberapa lama merenung, Joko menyadari bahwa ia harus segera kembali ke desanya. Ia tahu bahwa harta ini tidak hanya miliknya, tetapi juga milik masyarakat di sekitarnya. Ketika Joko berpaling untuk meninggalkan gua, Nyi Roro Kidul muncul di hadapannya sekali lagi. Kali ini, ia memegang sebuah kotak kecil yang terbuat dari kayu halus. "Bawa ini, Joko," kata Nyi Roro Kidul, memberikan kotak tersebut kepadanya. "Ini adalah pemberian tambahan untukmu. Ini bukan sekadar harta, tetapi juga simbol keberanianmu."
Buka kotak ini hanya ketika kamu merasa benar-benar siap dan telah menepati janjimu. Joko menerima kotak itu dengan hormat, menundukkan kepala sebagai tanda terima kasih. Tanpa berkata lebih banyak, ia pun bergegas kembali menuju perahunya, yang sekarang tampak seperti lebih kokoh dan siap untuk berlayar kembali. Dalam perjalanan pulang, ia merasa hati dan pikirannya diliputi oleh kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di dalam dirinya, ada keyakinan bahwa ia tidak sendirian. Kekuatan Nyi Roro Kidul seakan mengalir dalam dirinya, memberikan semangat baru. Sesampainya di pesisir Surabaya, Joko disambut oleh angin laut yang menyegarkan. Ia mengikat perahunya dan berjalan menuju rumahnya, namun yang ia temui di sana justru tidak seperti yang ia harapkan. Sari, istrinya, berdiri di depan gubuk mereka, wajahnya tampak cemas. "Joko, kemana saja kamu? Sudah berhari-hari kita menunggu," kata Sari dengan nada cemas. Joko hanya tersenyum dan memeluk istrinya dengan lembut. "Sari, aku telah menemui seseorang yang bisa mengubah hidup kita. Semua akan baik-baik saja sekarang." Sari menatapnya bingung, tetapi hanya bisa mengangguk, merasa lega melihat suaminya pulang dengan selamat. Joko kemudian membuka kantong kecil yang ia bawa dari perjalanan, dan mulai mengeluarkan harta yang diberikan oleh Nyi Roro Kidul. Ia menaruh emas dan permata di atas meja, lalu memandang Sari dengan mata yang penuh harapan. "Sari, kita akan mulai hidup baru. Ini bukan hanya untuk kita, tetapi untuk seluruh desa kita. Aku berjanji akan membantu mereka yang membutuhkan." Mata Sari mulai berkaca-kaca. "Joko, ini terlalu banyak. Kita tidak bisa menerima ini begitu saja. Apa yang harus kita lakukan dengan semua harta ini?" Joko tersenyum dan meraih tangan istrinya. "Kita akan membangun desa ini bersama-sama, Sari. Kita akan bantu setiap nelayan yang kesulitan, setiap keluarga yang menderita. Kita tidak akan biarkan mereka hidup dalam kemiskinan lagi." Mulai hari itu, Joko dan Sari bekerja tanpa lelah untuk membantu orang-orang di sekitar mereka. Mereka membangun rumah-rumah bagi keluarga yang membutuhkan, memberikan alat tangkap ikan yang lebih baik bagi para nelayan, dan membuka sebuah toko kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Semua yang mereka lakukan menggunakan harta yang diberikan oleh Nyi Roro Kidul, namun mereka tidak pernah merasa bahwa itu adalah milik mereka semata. Namun, meskipun harta mereka melimpah, Joko selalu ingat pesan yang diberikan oleh Nyi Roro Kidul, digunakan harta ini untuk tujuan baik. Ia tahu bahwa harta tersebut adalah alat untuk menolong sesama, bukan untuk kesenangan pribadi. Begitu pula dengan Sari, yang semakin percaya bahwa mereka sedang menjalankan misi yang jauh lebih besar daripada sekadar memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hari demi hari, desa mereka mulai berkembang pesat. Para nelayan yang dulunya harus berjuang keras untuk menangkap ikan kini dapat melaut dengan peralatan yang lebih baik dan hasil yang melimpah. Tidak ada lagi kelaparan atau kemiskinan yang merajalela. Semua orang di desa tersebut merasa bahagia, dan mereka sangat berterima kasih kepada Joko dan Sari yang telah membawa perubahan besar bagi kehidupan mereka. Namun, meskipun desa mereka semakin maju, sebuah perasaan cemas mulai menghantui Joko. Setiap kali ia duduk sendirian di tepi pantai, ia tak bisa menghilangkan rasa takut akan suatu hal yang lebih besar yang mungkin akan terjadi. Apakah harta yang diberikan oleh Nyi Roro Kidul benar-benar berkah, atau justru sebuah ujian besar yang belum sepenuhnya ia pahami? Suatu malam, saat Joko berjalan sendirian di pantai, suara yang sama seperti yang ia dengar di gua terdengar kembali. "Joko, kau telah melakukan dengan baik. Namun, perjalananmu belum selesai." Joko terkejut dan menoleh ke sekelilingnya, namun tidak ada siapapun di sana. "Siapa itu?"
Joko bertanya, tetapi suara itu hanya bergema di angin laut yang tenang. Tiba-tiba, sebuah gelombang besar menghantam pantai, dan dari dalam lautan muncul sosok yang sangat besar dan mempesona, Nyi Roro Kidul. Sosoknya kini lebih megah, dengan pakaian hijau yang berkilau, wajahnya berseri-seri. Ia melayang di atas ombak yang tenang. "Joko," dia kata Nyi Roro Kidul dengan suara yang lembut, namun penuh kekuatan, "kau telah memenuhi sebagian besar janjimu, namun ada ujian terakhir yang harus kau hadapi." Joko merasa jantungnya berdegup kencang. "Ujian terakhir? Apa maksud Anda, Nyi Roro Kidul?" "Ada seseorang yang akan datang untuk menguji niatmu," jawab Nyi Roro Kidul. "Kau akan bertemu dengan seseorang yang tampaknya datang untuk merusak semua yang telah kau bangun. Jangan khawatir, karena aku akan selalu ada di sisimu. Tetapi ingatlah, ujian ini adalah bagian dari perjalananmu." Joko terdiam, meresapi kata-kata Nyi Roro Kidul. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir, dan bahwa cobaan besar masih menantinya. Namun, ia bertekad untuk tetap setia pada janji yang telah ia buat, untuk menggunakan segala yang diberikan kepadanya demi kebaikan dan untuk membantu sesama. Dengan itu, Nyi Roro Kidul menghilang di balik ombak, meninggalkan Joko yang kini semakin yakin bahwa jalan yang ia pilih adalah jalan yang benar, meskipun tantangan besar masih menanti di depan. Hari-hari berlalu dengan penuh harapan dan kerja keras. Joko dan Sarit terus menjalankan misi mereka dengan penuh dedikasi. Desa mereka semakin maju, dan orang-orang yang dulu hidup dalam kekurangan kini hidup dengan lebih baik. Namun, meskipun banyak orang berterima kasih dan menghargai apa yang mereka lakukan, Joko merasakan sebuah bayangan gelap yang selalu menghantui pikirannya. Sesuatu yang tak dapat dijelaskan, namun ada perasaan bahwa ujian yang dijanjikan oleh Nyi Roro Kidul sudah semakin dekat. Suatu pagi yang cerah, saat Joko sedang memperbaiki jala di dekat pantai, seorang lelaki asing datang ke desa mereka. Ia mengenakan pakaian yang rapi dan tampak seperti seorang pedagang kaya. Wajahnya penuh senyum, namun ada sesuatu yang tak wajar dalam tatapan matanya. Lelaki itu berjalan mendekati Joko. "Selamat pagi, Pak Joko. Nama saya Raden Satria," kata pria itu dengan suara yang lembut dan meyakinkan. "Saya mendengar banyak hal baik tentang Anda dan istri Anda. Desa ini berkembang pesat berkat kebaikan hati Anda." Joko merasa sedikit ragu, namun ia tetap menyambut pria itu dengan sopan. "Terima kasih, Raden Satria. Kami hanya berusaha membantu mereka yang membutuhkan." Raden Satria tersenyum lebar, tetapi senyumannya sedikit dingin. "Saya mendengar Anda memiliki banyak harta, Pak Joko. Harta yang sangat berlimpah. Tapi bukankah Anda merasa bahwa harta itu seharusnya lebih dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi? Anda dan istri Anda bisa hidup lebih nyaman jika Anda menggunakannya untuk diri sendiri. Mengapa berbagi begitu banyak dengan orang lain?" Joko merasa terkejut dengan pertanyaan itu. Ia menatap Raden Satria dengan tatapan penuh curiga. "Apa maksud Anda, Raden Satria? Harta yang kami terima bukan untuk kepentingan kami sendiri, melainkan untuk membantu sesama." Raden Satria tersenyum lagi, kali ini dengan senyuman yang lebih lebar. Tentu. Tetapi Anda tahu, Pak Joko, hidup ini lebih mudah jika kita memiliki lebih banyak. Anda bisa memiliki semua yang Anda inginkan. Anda tidak perlu lagi hidup sederhana seperti ini. Harta itu bisa membuat Anda lebih bahagia. Kenapa tidak menikmatinya?" Joko merasakan hati kecilnya bergejolak. Suara hati yang sama yang pernah ia dengar di gua, suara Nyi Roro Kidul, kembali terdengar di dalam kepalanya.
Joko, ingatlah pesanmu. Jangan biarkan kekayaan ini merusak niat baikmu. Namun, Raden Satria terus meyakinkan Joko, berbicara dengan sangat meyakinkan dan memanfaatkan semua kata-kata yang dapat menggoda hati seorang pria yang telah lama hidup dalam kesederhanaan. Dengan sedikit usaha, Anda bisa lebih kaya, Pak Joko. Anda bisa menikmati hasil jerih payah Anda tanpa harus khawatir tentang orang lain. Saat itu, Joko merasa sebuah tarikan berat di dalam dirinya. Ujian yang Nyi Roro Kidul sebutkan tampaknya kini sedang datang. Joko teringat kata-kata Nyi Roro Kidul yang telah berulang kali mengingatkannya. Namun, godaan itu begitu besar, sebuah kehidupan yang lebih mudah, lebih nyaman, tanpa perlu berjuang lagi. Tetapi Joko tahu bahwa ia harus tetap berpegang pada prinsipnya. Kehidupan yang penuh dengan kemurahan hati dan kerja keras adalah hidup yang sejati. Akhirnya, Joko menatap Raden Satria dengan penuh ketegasan. Maaf, Raden. Saya tahu apa yang benar. Harta yang kami miliki bukan untuk kami nikmati sendiri, tetapi untuk mereka yang membutuhkan. Kami tidak akan berubah karena godaan ini. Raden Satria menatap Joko dengan wajah yang berubah menjadi dingin. Sangat disayangkan, Pak Joko. Anda telah membuat pilihan yang salah. Ingat, dunia ini penuh dengan tipu daya. Kita harus pandai memilih jalan kita sendiri. Joko tidak membalas. Ia hanya menundukkan kepala dan berbalik, berjalan menuju rumahnya. Namun, langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Ia merasakan perasaan yang tidak biasa, seolah ada ancaman yang mengintai dari bayang-bayang. Hari-hari berikutnya, Joko merasakan perubahan yang aneh di desa mereka. Beberapa orang mulai tampak berbeda, lebih terburu-buru dan serakah. Mereka mulai berpikir tentang keuntungan pribadi, dan beberapa bahkan mulai melupakan tujuan awal mereka untuk berbagi dan membantu sesama. Bahkan, beberapa nelayan mulai menjual hasil tangkapan mereka dengan harga yang lebih tinggi, mengeksploitasi mereka yang lebih miskin. Joko merasa bahwa segala sesuatu yang telah mereka bangun mulai terancam runtuh. Suatu malam, ketika Joko duduk termenung di pantai, suara yang lembut namun penuh kekuatan kembali terdengar. Joko, ingatlah, perjalananmu belum berakhir. Ujian ini adalah bagian dari takdirmu. Nyi Roro Kidul muncul kembali di hadapan Joko. Kali ini lebih berseri-seri, namun dengan ekspresi yang lebih serius. Kau telah menjalani ujian yang pertama, dan kau berhasil. Tetapi ini baru permulaan. Harta ini memang memberimu kekuatan, namun jika tidak digunakan dengan bijak, ia akan membawa kehancuran. Jangan biarkan orang-orang lupa akan tujuanmu. Joko mengangguk, merasa semakin berat dengan tanggung jawab yang ia bawa. Apa yang harus saya lakukan, Nyi Roro Kidul? Saya merasa orang-orang mulai melupakan kebaikan yang harus mereka lakukan. Nyi Roro Kidul tersenyum lembut. Joko, ini adalah waktumu untuk berbicara. Jangan biarkan dunia ini tersesat dalam keserakahan. Berikan pengingat pada mereka bahwa harta yang diberikan bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kebahagiaan bersama. Dengan itu, Nyi Roro Kidul menghilang kembali ke dalam lautan. Joko merasa lebih teguh dari sebelumnya. Ia tahu bahwa kini adalah saat yang tepat untuk mengingatkan kembali orang-orang di desanya, untuk kembali pada tujuan mulia mereka. Harta yang mereka miliki bukan untuk kesenangan diri, tetapi untuk membantu orang-orang yang lebih membutuhkan. Joko mengumpulkan para nelayan, petani, dan penduduk desa untuk berkumpul di alun-alun desa. Di sana, di bawah langit yang cerah, ia berbicara dengan penuh semangat dan keyakinan.
Kita telah diberkahi dengan kekayaan yang luar biasa. Tetapi kita harus ingat, harta ini bukan milik kita semata. Ini adalah anugerah dari laut, dari Nyi Roro Kidul, yang ingin kita gunakan untuk kebaikan. Kita harus kembali pada tujuan kita, untuk saling membantu, untuk menjaga kesejahteraan bersama. Tangan Joko terangkat, dan seluruh desa terdiam, mendengarkan dengan penuh perhatian. Sebuah suara besar terdengar, suara yang dipenuhi dengan rasa damai dan kesadaran yang mendalam. Joko tahu bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Kini, saatnya bagi mereka semua untuk melangkah maju bersama, kembali ke jalan yang benar, jalan yang penuh dengan kebaikan dan saling mendukung. Namun, di ujung jalan mereka, Joko tahu bahwa tantangan terbesar masih akan datang. Seseorang atau sesuatu yang lebih besar akan menguji mereka, dan mereka harus siap untuk menghadapi cobaan tersebut. Tetapi satu hal yang pasti, Joko tidak akan pernah lagi berjalan sendirian. Ia tahu bahwa kekuatan Nyi Roro Kidul selalu menyertainya, memberikan kekuatan dan kedamaian dalam setiap langkah. Waktu berlalu dengan cepat. Desa yang dulunya penuh dengan penderitaan kini telah berubah menjadi tempat yang makmur dan damai. Orang-orang yang sebelumnya hidup dalam kekurangan kini merasakan kemakmuran berkat kerja keras Joko dan Sari. Nelayan yang dulunya harus meronta-ronta di tengah lautan kini mendapatkan hasil yang melimpah dari laut yang dipenuhi oleh rezeki. Para petani di daratan mendapatkan pupuk dan alat pertanian yang lebih baik, yang membuat mereka dapat memanen hasil yang berlipat ganda. Namun, meskipun kehidupan di desa tampak damai, Joko tidak bisa menepis perasaan cemas yang terus menggelayuti hatinya. Setiap kali ia merenung di tepi pantai, ingatan akan peringatan dari Nyi Roro Kidul kembali terngiang di telinganya. "Ujianmu belum selesai," jekata sosok mistis itu, dan Joko tahu bahwa ia harus tetap waspada. Hari itu, Joko menerima kabar yang mengejutkan. Ada seorang pedagang kaya yang datang ke desa mereka dan menawarkan harga yang sangat tinggi untuk tanah dan sumber daya alam yang dimiliki desa. Pedagang itu adalah seorang pria yang sama dengan Raden Satria, lelaki yang pernah berusaha menggoda Joko dengan tawaran keuntungan pribadi yang besar. Raden Satria kini muncul lagi. Namun kali ini ia tidak hanya membawa tawaran menggiurkan, melainkan juga ancaman yang lebih besar. "Pak Joko," kata Raden Satria, sambil tersenyum licik, saya datang untuk menawarkan sesuatu yang lebih baik bagi desa Anda. Saya tahu Anda telah berhasil membawa kemakmuran, tetapi ada cara yang lebih cepat untuk membuat semua orang lebih kaya. Saya akan membeli seluruh lahan di sini, dan Anda akan mendapatkan bagian yang sangat besar. Semuanya akan menjadi milik Anda." Joko menatapnya dengan tatapan tajam. "Saya tidak tertarik dengan tawaran Anda, Raden. Kami sudah cukup bahagia dengan apa yang kami miliki sekarang." Raden Satria tertawa dingin. "Ah, Pak Joko, Anda tidak mengerti. Dunia ini tidak akan berhenti berjalan tanpa uang. Semua orang di desa ini pasti menginginkan lebih. Mereka hanya takut untuk mengakui bahwa mereka ingin hidup lebih mewah. Anda hanya perlu memberi mereka kesempatan, dan saya akan memberikan semuanya." Joko merasa ada yang aneh dengan kata-kata Raden Satria. Rasa curiga yang dulu muncul kembali, semakin kuat. Ia mulai menyadari bahwa niat pria ini bukan untuk membantu, tetapi untuk mengambil alih kendali atas desa mereka. Tawaran itu jelas tidak menguntungkan bagi masyarakat desa yang telah mereka bangun dengan susah payah. "Jangan ganggu desa ini, Raden," tegas Joko. "Kami akan melanjutkan hidup kami dengan cara kami sendiri. Kami tidak membutuhkan tawaran Anda." Namun, Raden Satria tidak berhenti di situ. Ia mulai menyebarkan desas-desus bahwa desa Joko akan segera runtuh,
bahwa kemakmuran yang mereka nikmati hanyalah sementara, dan bahwa tanpa perubahan besar, mereka akan jatuh kembali ke dalam kemiskinan. Kata-kata Raden Satria mulai mempengaruhi beberapa penduduk desa. Mereka merasa tergoda untuk menjual tanah mereka demi keuntungan pribadi, terbuai oleh janji-janji kemakmuran yang lebih besar. Joko merasa semakin terpojok. Ia tahu bahwa jika Raden Satria berhasil meyakinkan orang-orang di desanya, maka segala usaha mereka untuk membangun kehidupan yang lebih baik akan hancur. Perasaan panik dan cemas kembali melanda, tetapi pada saat itulah, suara yang sudah begitu familiar itu kembali terdengar. Joko, suara Nyi Roro Kidul bergema di dalam hatinya, ini adalah ujian terbesarmu. Kamu harus melawan godaan ini dengan bijaksana. Jangan biarkan keserakahan menguasai hatimu atau hatimu orang-orang di sekitar kamu. Joko tahu apa yang harus dilakukan. Ia segera mengumpulkan semua warga desa untuk sebuah pertemuan besar. Di tengah keramaian desa, Joko berdiri tegak di depan mereka semua, matanya menyapu wajah-wajah yang mulai berubah. Beberapa tanpa ragu, sementara yang lain mulai memperhatikan tawaran yang diberikan oleh Raden Satria. Ada ketegangan di udara. Saudaraku, Joko memulai dengan suara yang penuh keyakinan. Kita telah berjuang keras untuk sampai di titik ini. Kita telah melalui banyak cobaan dan penderitaan bersama. Namun, jangan biarkan kemakmuran yang kita rasakan hari ini membuat kita lupa akan tujuan kita. Kita tidak hidup hanya untuk mengumpulkan harta, tetapi untuk hidup bersama, saling berbagi dan menjaga. Jika kita menyerah pada godaan untuk menjadi kaya dengan cara yang salah, kita akan kehilangan lebih dari sekadar uang. Kita akan kehilangan identitas kita. Beberapa orang di antara kerumunan itu mulai terdiam, tetapi ada juga yang masih terpengaruh oleh kata-kata Raden Satria. Joko kemudian melanjutkan, ingatlah apa yang telah saya pelajari. Harta yang kita miliki bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk mereka yang membutuhkan. Mari kita ingat pesan Nyi Roro Kidul yang mengingatkan kita bahwa hidup yang sesungguhnya adalah hidup yang berbagi. Tiba-tiba, langit di atas mereka berubah. Ombak yang tenang menjadi bergelora, dan angin mulai berhembus kencang, menggoyangkan pepohonan di sekitar mereka. Semua orang terdiam, dan dalam sekejap, sosok yang sangat besar dan megah muncul dari dalam lautan. Nyi Roro Kidul, dengan pakaian hijau yang berkilau, berdiri dengan anggun di hadapan mereka. Wajahnya penuh kekuatan dan kebijaksanaan. Joko benar, kata Nyi Roro Kidul dengan suara yang bergema di seluruh desa. Harta yang kalian miliki adalah pemberian untuk kesejahteraan bersama, bukan untuk keserakahan pribadi. Kalian harus menjaga nilai-nilai ini, atau kalian akan kehilangan semuanya. Raden Satria, yang berdiri di belakang kerumunan, terperanjat melihat sosok Nyi Roro Kidul. Ia mencoba menyembunyikan rasa takut, tetapi semakin ia berusaha mendekati, semakin besar kekuatan yang dirasakan. Para penduduk desa yang awalnya ragu kini mulai sadar akan kesalahan mereka. Mereka tergerak oleh penampakan Nyi Roro Kidul dan kembali menyadari betapa pentingnya berbagi dan hidup saling membantu. Raden Satria, yang tidak dapat lagi menahan ketakutannya, mundur perlahan. Ia mencoba berbicara, tetapi suara Nyi Roro Kidul lebih keras dan lebih berwibawa. Jangan pernah lagi mencoba merusak kedamaian desa ini, katanya. Kalian telah diberi kesempatan untuk menjalani hidup dengan penuh kasih, bukan dengan ketamakan. Akhirnya, Raden Satria mundur dan meninggalkan desa tersebut dengan rasa malu dan ketakutan. Desa Joko tetap aman, dan kepercayaan diri mereka yang semula goyah kini kembali pulih. Warga desa bersatu kembali, bertekad untuk melanjutkan hidup mereka dengan prinsip yang benar,
yaitu hidup bersama, saling menolong, dan berbagi. Joko berdiri di tepi pantai, memandang laut yang tenang. Ia merasa lega, tetapi juga semakin sadar bahwa perjalanan hidupnya masih jauh. Setiap keputusan yang ia ambil tidak hanya memengaruhi dirinya, tetapi juga seluruh desa. Harta yang diberikan Nyi Roro Kidul adalah berkah besar, tetapi ia juga menyadari bahwa berkah itu datang dengan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Nyi Roro Kidul, yang muncul sekali lagi di hadapannya, tersenyum lembut. Joko, kamu telah membuktikan bahwa kamu mampu menjalankan tugasmu dengan baik. Sekarang, teruslah berjalan di jalan yang benar. Jangan pernah lupa, kekuatan terbesar adalah dalam berbagi. Joko menundukkan kepala, penuh rasa syukur. Terima kasih, Nyi Roro Kidul. Saya tidak akan pernah lupa. Dengan itu, Nyi Roro Kidul menghilang kembali ke dalam laut yang biru, meninggalkan Joko dengan tekad yang semakin kuat. Kini, Joko tahu bahwa tugasnya sebagai penjaga desa, sebagai pemimpin yang adil, akan selalu berlanjut. Dan dengan setiap langkah yang ia ambil, ia akan memastikan bahwa harta yang mereka miliki tidak hanya membawa kekayaan materi, tetapi juga kekayaan hati yang sesungguhnya, keberanian untuk berbagi, dan kekuatan untuk tetap setia pada nilai-nilai yang telah mengubah hidup mereka selamanya. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Saya harap teman-teman semua menyukainya. Dan apabila ingin mendengar lebih banyak kisah-kisah menarik, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.